Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita memasuki sesi yang terakhir insyaallah pada daurah atau kajian menulis yang ketiga ini. Telah kita sebutkan bahwa tidak cukup hanya dengan seorang penulis yang memiliki kriteria, kemudian juga tidak cukup hanya dengan masadir atau maroji yang luas. Ini dua hal yang sangat penting memang. Tetapi masih dibutuhkan lagi satu komponen yang sangat berpengaruh, yaitu proses penulisan karya ilmiah atau amaliyatul kitabah atau amaliyatul al-bahts. Langkah yang paling fundamental pertama sudah kita sebutkan tadi adalah memilih tema yang baik. Jadi sebelum antum menulis, antum pilih tema yang baik. Apa kriteria tema yang baik itu? Di antaranya yang pertama adalah tema yang baik itu ketika sesuai dengan kemampuan dan kesiapan penulis. Ini syarat sebuah tema itu baik. Jadi harus sesuai dengan kemampuan antum sebagai seorang penulis. Ya. Nah, kalau kemampuan antum mengangkat batu 50 kilo, maka angkatlah batu yang di bawah 50 kilo. 40 kilo masih dalam kemampuan antum, ya. 30 kilo masih dalam kemampuan antum. Itu mibabit takrib. Jadi pilihlah tema yang sesuai dengan kemampuan. Ya. Antum tidak punya kemampuan untuk mentarjih antara aqwal para ulama. Misal, antum belum belajar usul fikih, belum belajar hal-hal yang terkait dengan itu, kemudian antum membahas masalah tadi. Khilaf para ulama dalam masalah apa? Dirosah dan tahrij misalnya, atau dirosah kemudian tarjih misalnya, ya itu sulit nanti karena tidak sesuai dengan kemampuan. Jadi pilihlah tema yang sesuai dengan kemampuan. Kemudian yang kedua, kriteria yang baik ya adalah jiwa itu memiliki kecondongan dan ketertarikan pada tema. Jadi tema yang antum pilih itu adalah tema yang memang antum punya kecondongan, kecocokan, ketertarikan. Ya. Ada orang sukanya dan tertariknya sirah. Pokoknya kalau sudah bahas sirah, ya, dia mati. Kalau bahas sirah itu senangnya luar biasa. Ya. Taib. Jadi membuka kitab sirah, membuka marojik sirah itu semangat. Ya mungkin tema tentang sirah itu akan baik bagi antum. Akan baik bagi antum karena ya jiwa memiliki kecondongan. Taib. Berkata Ibnu Hazm ya, menyebutkan tentang tema yang dipilih namun tidak disukai. Ya. Orang menulis ya, sebenarnya dia mampu, dia punya kemampuan untuk menulis tema tadi, tapi dia sendiri tidak suka. Apa kata Ibnu Hazm? Ibnu Hazm mengatakan, "Waman mala bi tab'ihi ila ilmin ma wa in kana adna min ghairihi fala yushghilha bi siwahu wa yakunu ka gharisin narajil bil Andalus wa ka gharisiz zaitun bil Hind wa kullu dzalika la yunjibu." Kata Ibnu Hazm
Barang siapa yang secara alami condong kepada suatu ilmu. Jadi secara tabiat, ada seorang yang secara tabiat sangat suka dengan suatu ilmu. Misalnya suka dengan tadi sirah. Wa in kana adna, meskipun kemampuan dia dalam sirah itu lebih rendah daripada kemampuan dia dalam nahwu misalnya. Nahwu dia luar biasa. Nahwu dia luar biasa. Tapi kalau dalam bab menulis, dia itu sangat suka kalau menulis apa? Nahwu. Walaupun ya kemampuan dia di nahwu itu adna, lebih rendah daripada kemampuan dia dalam bidang apa? Nahwu. Tapi dia condong suka dengan ilmu tadi. Maka kata beliau, fala yusghilha bisiwah, maka janganlah disibukkan ilmu sirahnya dengan yang lain. Ini dalam bab menulis. Kalau mau nulis yang punya kecondongan hati. Kenapa? Karena kalau tidak, perumpamaannya itu yakunu, perumpamanya itu kagharisin narajil, seperti orang yang menanam pohon kelapa bil Andalus. Ya, nanam pohon kelapa tapi di Andalus. Andalus itu tidak cocok pohon kelapa, tapi dipaksa nanam di situ. Wa kagharisiz zaitun bil Hind. Seperti juga orang yang menanam pohon zaitun tapi di India. Sama-sama tidak jadi. Ya. Sama-sama tidak memberikan hasil. Ya. Nah, secara tabiat India itu cocok dengan apa? Kelapa. Ya, tanamlah kelapa. Baik. Secara tabiat Andalus cocok dengan apa? Nanam zaitun. Tanamlah zaitun. Ya. Jadi ketika hati itu punya qabul, ya punya kecondongan terhadap suatu tema, pilih itu. Ya, jadi syarat yang pertama memiliki kemampuan, memang masih dalam batas kemampuannya. Yang kedua, dia memiliki apa? Kecondongan. Kemudian berikutnya, ya, tema yang antum pilih hendaknya memiliki bobot dan manfaat yang besar bagi masyarakat luas. Pilihlah tema yang manfaatnya itu luas. Ya. Karena waktu antum akan tersita, tenaga antum akan tersedot banyak. Mungkin antum harus mengunjungi maktabah, mungkin antum harus mengeluarkan biaya. Ya. Ini juga nanti sama ketika akan mentahqiq makhtutat. Mungkin kita tidak akan sampai pembahasan makhtutat. Antum mau mentahqiq makhtutat harus antum pilih tema yang apa, judul yang apa. Karena nanti kalau antum sudah menentukan judul tertentu, mungkin antum akan harus pergi ke Damaskus untuk mendapatkan apa? Fotokopi dari manuskrip. Mungkin antum harus membeli ya, manuskrip fotokopian. Mungkin antum harus ke Leiden ya, walaupun itu negeri kafir tapi di situ ada peninggalan-peninggalan apa? Ya, Islam di situ. Manuskrip. Antum sudah memilih sebuah judul, ya, sebuah tema atau manuskrip yang akan antum pilih, artinya konsekuensinya waktu antum tersita di situ, biaya juga akan tersita di situ, pikiran juga di situ. Nah, kalau ternyata yang antum tulis itu tidak memiliki manfaat yang besar, manfaat ada, yang namanya menulis mesti ada manfaat, tapi manfaatnya tidak besar, ya, kurang besar, ya. Bobotnya kurang, maka ya tidak sebanding dengan pengorbanan, tidak sebanding dengan pengorbanan. Ya. Taib. Berkata Suyuti rahimahullah, wal yakun tasnifuhu fima ya'ummul intifa'u bihi wa yaksurul ihtiyaju ilaih. Dan hendaknya karya yang hendak ditulis itu adalah sesuatu yang luas manfaatnya. Ya umul intifa. Jadi manfaatnya itu luas, semua kalangan itu mengambil manfaat. Ya. Wa yaksurul ihtiyaju ilaih. Dan banyak dibutuhkan, dibutuhkan. Jadi ini juga tema yang penting. Ya. Makanya antum lihat, ikhwan, Syekh Al-Albani rahimahullah menulis kitab sifat salat Nabi misal. Betapa banyak buku ini kemudian dibaca. Betapa banyak buku ini kemudian diterjemahkan. Betapa banyak kemudian buku ini dijadikan sebagai muqarrar. Ya. Kenapa? Karena memang manfaatnya apa? Besar. Manfaatnya besar. Ya.
Itu yang kita maksud, ikhwan. Jadi waktu yang antum curahkan, tenaga yang antum keluarkan itu terasa ringan dengan manfaat yang luas dan juga hajat manusia yang besar terhadap apa yang antum tulis. Baik. Ini kriteria yang ketiga yang menunjukkan tema itu bagus. Kemudian yang keempat, kalau bisa relevan dan menarik. Ya. Relevan itu sesuai dari sisi waktu, zaman, situasi, kondisi. Ya. Artinya manusia itu tambah butuh karena memang sesuai, ya, cocok, relevan. Ya. Nah, baik. Sesuai dengan situasi, kondisi dan menarik. Nah, apalagi menarik. Nah, itu akan menjadikan sebuah tulisan juga lebih bermanfaat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yang kelima, ya. Tulisan yang hendak antum tulis, tema yang antum pilih itu memiliki referensi yang cukup. Jadi marojiknya itu cukup, antum pastikan ada marojiknya. Ya. Jangan antum sudah memilih tema, ya nanti sudah antum buat kerangkanya, begitu mau menulis marojiknya tidak ada. Tidak ada marojiknya, sulit ini namanya. Akhirnya tidak selesai. Karena marojik tidak cukup. Marojik itu tidak cukup. Jadi ya pilihlah karya-karya yang referensinya itu cukup. Ya. Contoh misalnya, kenapa kita bicara referensi yang cukup? Apalagi ini karya skripsi misalnya untuk di sebuah universitas. Itu minimal halaman skripsi adalah 60 sampai 70 halaman. Di luar daftar isi, kemudian di luar referensi itu 70 halaman. Nah, orang mau menulis 70 halaman, tidak punya referensi, kira-kira sampai enggak? Nah, akhirnya ngarang, mau cerita, ya kan? Terus mimpi barang dimasuk-masukkan. Ini repot ini kalau seperti itu. Nah, karena apa? Karena tidak punya referensi. Nah, tidak punya referensi. Jadi harus dilihat referensinya cukup atau tidak. Nah, kalau kita ini sebagai pemula thalabatul ilmi kan mungkin menulis hanya sekedar menulis tadi. Namanya latihan, menulis setiap Jumat, khutbah Jumat misalnya. Itu tidak banyak referensi. Karena referensinya satu tadi kalau babnya talkhis, kita hanya membaca khutbahnya syekh siapa, kemudian kita talkhis. Nah, tinggal kita memilih tema apa yang cocok. Ya. Tema apa yang sesuai, ya relevan, menarik ya di masa itu. Nah, itu juga penting ya, Pak. Termasuk fikih seorang dalam Dalam menyampaikan ilmu. Ini kriteria yang kelima, ya, memiliki referensi yang cukup. Nah, kemudian juga yang keenam, sesuai dengan waktu yang tersedia untuk menulis. Waktu yang tersedia untuk menulis. Ini dimasukkan dalam kriteria. Kenapa? Karena sebagian tulisan itu adalah memang syarat ya, seperti skripsi dikasih waktu setengah tahun misalnya, atau mungkin risalah magister dikasih waktu 3 tahun misal, atau risalah doktoral ya 3 tahun ya. Ya dilihat penelitian antum itu, penulisan antum itu, tema yang antum ajukan itu cukup tidak waktunya. Jangan sampai waktunya tidak cukup, ya waktunya tidak cukup. Ya. Nah. Baik, jadi pilih tema yang sesuai dengan waktu yang tersedia. Akan lebih baik lagi yang ketujuh, tulisan yang antum tulis itu belum pernah terbahas dalam penelitian sebelumnya. Maksudnya bukan berarti tidak ada yang bahas sebelumnya, bukan. Tapi ada nilai tambah yang akan antum munculkan dalam tulisan itu. Ya. Ada nilai tambah yang antum munculkan. Ya. Jadi maksud dari kriteria ini adalah memastikan adanya tambahan ilmu atau tambahan faedah meskipun tema tersebut pernah dibahas sebelumnya. Nah, ini 7 poin ya. Untuk menimbang dan menilai apakah tema yang kita pilih itu ya sesuai, baik atau tidak. Nah, tapi intinya kita sepakat bahwa tidak sembarang tema kita pilih.
Ya, tidak sembarang tema kita pilih, ya. Namun yang kita pilih adalah tema-tema yang memang baik, insyaallah. Baik. Paham ya sampai sini ya? Kemudian langkah yang kedua apa? Antum sudah milih tema. Ini kadang bisa lama mikir, ya. Mikir apa ya yang kira-kira dibutuhkan oleh umat saat ini? Apa yang dibutuhkan oleh syabab saat ini? Apa yang dibutuhkan oleh thalabatul ilmi saat ini? Misal, itu difikir. Kemudian antum mendapatkan tema, antum lihat kriterianya, insya Allah cocok. Kalau sudah, naik langkah yang kedua. Apa langkah yang kedua? Studi pustaka. Ini langkah yang kedua. Studi pustaka. Tadi kan ada poin tema yang baik adalah marojinya cukup, ya. Pustakanya cukup, ya. Sumber-sumbernya cukup. Ini sudah terbayang kira-kira sumbernya apa saja. Nah, ini langkah berikutnya untuk memastikan, ya, studi pustaka. Antum masuk ke maktabah, ya, perpustakaan besar itu. Atau kalau antum adanya adalah, dan ini harus dikuasai, makanya antum belajar apa? Belajar maktabah elektroniyah tadi. Ya, antum pastikan, ya. Kalau bahasa kita ya searching, ya. Oh, bahasa antum ya, bukan bahasa kita. Ya. Searching, ya. Dan kita cari, ya. Kita cari, kita cek, ya kan. Oh, ada semua. Oh, bahkan ini banyak di Rosat, ya. Ada di Rosat Magister ini, ada di Rosat Doktorah masalah ini. Oh, bagus ini. Studi pustakanya bagus. Intinya setelah menentukan topik, langkah kedua adalah melakukan studi pustaka. Apa itu studi pustaka? Studi pustaka adalah upaya memastikan, kita pastikan betul memang pustakanya itu tersedia. Sehingga penulis betul-betul yakin bahwa dia mampu melakukan penelitian, dia mampu menulis karya ilmiah, ya, sampai selesai. Karena sumbernya itu cukup. Nah, juga dia perlu mencari karya tulis sebelumnya yang pernah diterbitkan dengan tema yang serupa. Mungkin pernah ada tema serupa yang ditulis. Ya. Jadi kalau orang mau nulis skripsi itu dia perlu melihat karya-karya sebelumnya. Ya. Dia di jurusan tafsir misalnya, maka dia harus melihat, ya, melihat daftar tulisan-tulisan magister yang sebelumnya, tafsir sebelumnya. Dia lihat, nah. Ya. Jangan-jangan ada yang sama, mutaqarib, ini perlu dilihat. Ya. Perlu dipelajari. Bahkan itu bisa menjadi sumber. Bisa menjadi sumber. Ya. Nah, dan perlu antum perhatikan juga bahwa studi pustaka ini, ketika studi pustaka, antum mulai mengumpulkan informasi terkait dengan kitab. Mulai antum catat. Ya. Ya, antum masuk perpustakaan, oh buku ini, oh ini bagus ini. Ada pembahasan, antum tulis. Ya. Mulai antum tulis. Itu sebagai sumber. Ya. Atau antum mendapatkan rekaman syekh siapa, antum tulis linknya. Ya. Mulai antum tulis. Ini masih langkah studi pustaka. Ya. Jadi selama studi pustaka ini santri, mahasantri sudah mulai mencatat berbagai referensi yang relevan untuk digunakan dalam penulisan. Ya. Baik. Kemudian langkah yang ketiga, ini semuanya teoritis, ya. Teori. Antum alhamdulillah sudah masuk perpustakaan, antum sudah melihat referensi, insya Allah cukup, sudah mulai antum catat. Nah, sekarang langkah yang ketiga adalah antum merumuskan masalah dan menentukan tujuan penelitian. Apa masalah yang akan saya pecahkan? Apa tujuan penelitian ini? Nah, jadi harus ada tujuannya. Masalahnya apa? Misal kalau bab sholat ya, tujuan yang ingin dicapai adalah bagaimana orang bisa sholat dengan baik dan benar. Ya. Orang tidak bingung lagi menghadapi khilaf tentang masalah kunut atau tidak misalnya, sekedar misal. Itu tujuan. Jadi sebuah tulisan atau karya ilmiah itu diharapkan nanti bisa memberikan andil dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di masyarakat. Sehingga perlu adanya perumusan masalah. Jadi apa masalah yang akan dipecahkan? Intinya penulis antum itu bisa mengidentifikasikan masalah yang hendak diteliti. Itu hampir mirip orang mancing.
Ya, hampir mirip orang mancing. Orang mancing itu ada yang tidak punya tujuan, ada yang punya tujuan. Ya. Ada yang tujuannya yang penting dapat. Ya. Baik. Yang penting dapat. Dapat sandal juga ada masalah. Sandal. Alhamdulillah. Ya. Lumayan loh sandal ya kan. Kalau 2 tapi ya, kalau 1 ya mumet ya kan. Ya. Dapat 1 alhamdulillah. Coba cari lagi barangkali sing saksele itu ada di situ juga ya kan. Barangkali. Nah. Intinya orang mancing itu ada yang punya tujuan, ada yang dia nyari itu pokoknya saya nyari ikan emas di situ. Ya. Ada yang nyari ikan bawal. Itu masing-masing ikan itu punya tabiat. Ya. Ada yang sukanya di bawah, di dasar. Ya. Ada yang sukanya di tengah. Ada yang sukanya di permukaan. Nah kalau antum mau mencari ikan yang di bawah, antum tidak tahu tabiatnya, antum pasangi kumbul, tahu kumbul ya? Kumbul itu jadi dia tidak masuk ke dalam. Ya antum sampai kapanpun tidak akan dapat ikan yang di bawah itu, kecuali kalau ini lagi jalan-jalan ke atas barangkali. Ya. Nah, mirip dengan ini. Maksudnya apa ya, kawan? Antum punya tujuan untuk dipecahkan, sehingga ketika nanti antum membuka kitab, hal-hal yang terkait dengan pemecahan masalah itu langsung antum tangkap. Ini ada kaitannya, antum tulis. Buka lagi kitab, ini ada hubungannya, antum tulis. Ya. Ini yang saya cari, itu loh maksudnya. Bisa dipahami ya? Ya. Jadi antum baca pun tidak asal baca, tidak. Ada yang antum cari. Ada masalah yang hendak antum pecahkan. Ya. Nah di situ pentingnya untuk merumuskan masalah, menentukan tujuan penelitian. Ini langkah yang ketiga. Langkah yang keempat, ikhwan, menentukan metode penelitian. Metodenya apa? Ya. Kalau metode penelitian kita ini, karya-karya ilmiah dalam bab agama ini ya studi kitab ya. Biasanya kita membaca studi kitab. Ya. Nah, ada yang modelnya survei dan macam-macam. Yang jelas kalau ini kita studi, ya studi kitab. Nah, langkah yang kelima, ya, membuat kerangka pembahasan. Nah, mulai antum buat kerangka pembahasan. Membuat kerangka pembahasan. Ibarat orang membuat rumah, bangunan, struktur bangunannya. Ya. Buat kerangkanya dulu. Fondasinya, terus ini struktur, sudah kuat struktur. Kalau itu sudah jadi struktur, itu yang lainnya cepat. Ya. Lainnya cepat. Pasang temboknya cepat, pasang kusennya cepat, pasang keramiknya cepat. Ya. Betul ya mas ya? Apa tadi mas yang dibuat dulu? Kerangka bangunan. Ini juga kerangka karangan, kerangka pembahasan. Buat kerangkanya. Ya. Baik. Ada bab-bab, ada pasal-pasal, ada cabangnya lagi. Ini memang membutuhkan latihan, ya kawan. Ya. Baik. Dan ini untuk poin ini santri sangat memerlukan bantuan dan saran dari musyrif. Nah, ada butuh saran dari musyrif. Sebenarnya yang keempat sebenarnya. Tadi kan kita mengatakan bahwa sebuah tulisan itu membutuhkan 3 komponen ya. Penulis, kemudian masadir, kemudian amaliyah. Ini 3 ini pokok. Namun sebenarnya ada lagi yang lain. Ya. Sifatnya ini untuk pemula seperti kita ini butuh yang namanya musyrif. Ya, musyrif. Dalam hal ini ustadz antum, guru antum. Ya. Karena antum baru belajar. Sehingga antum punya kerangka disodorkan, ustadz saya punya kerangka seperti ini, bagaimana menurut antum? Oh enggak pas nih, kurang urutannya enggak kayak gini, mestinya ini dulu baru ini. Coba antum perbaiki. Besok datang lagi perbaikan kerangka. Oh ini tambah ini coba. Sampai betul-betul kerangka itu jadi. Nah kalau kerangka itu sudah jadi, sudah di ACC, mantep ya sudah, nanti tinggal jalan langkah berikutnya. Ini untuk para pemula seperti kita.
Tapi kalau seperti para ulama, ya kan tidak perlu musrif-musrif ya kawan. Ya. Syekh Al-Albani rahimahullah nulis tinggal nulis ya. Ya. Masyayikh. Nah, tapi kita sedang dalam taraf belajar. Sehingga memang harus ya minta bantuan juga ya, kepada musrifin. Israf bahas. Sudah kerangka sudah jadi. Langkah yang keenam adalah mengumpulkan data. Kemudian setelah mengumpulkan data dirapikan. Nah, ini sebenarnya ada teknik pengumpulan data, ikhwan, namun waktunya sepertinya ya tidak cukup. Nah, jadi kita sebutkan juga bil ikhtisar, antum bisa baca insyaallah. Intinya kerangka sudah sempurna, ya disetujui. Kemudian setelah itu antum mulai mengumpulkan data. Sebenarnya mengumpulkan data ini adalah kelanjutan dari studi pustaka tadi. Kelanjutan dari studi apa? Pustaka. Hanya saja studi pustaka itu dilakukan sebelum ada kerangka. Tetapi pengumpulan data ini sesudah ada kerangka. Jadi antum dapatkan data dan data itu bisa antum masukkan. Ini kira-kira bab keberapa saya masukkan. Ini kira-kira masukkan dalam bab berapa, pasal apa. Seperti itu. Nah, dan ada tekniknya. Kalau dulu kita di Jamiah Islamiyah itu diajari teknik. Tekniknya itu biasanya pakai kertas ya. Pakai kertas kertas manila atau apa itulah, kertas karton agak tebal. Kita punya misalnya 100 ya, 100 karton kertas manila. Ini metode tradisional. Sekarang saya masuk ke maktabah, kemudian buka kitab ini. Oh, ini ada kalimat yang bagus untuk bab 1. Jadi saya tulis ya. Nama kitabnya apa yang saya tulis itu misalnya kitab Fathul Bari, cetakan sekian, Ibnu Hajar, halaman sekian. Kemudian nasnya saya tulis. Ya. Nah, kemudian sudah saya beri judul mungkin untuk bab apa. Itu saya cari terus sampai lengkap data-datanya. Misalnya sampai 100 kertas itu saya kumpulkan. Nah, nanti 100 itu saya urutkan lagi. Urutkan berdasarkan bab. Ini untuk bab 1, ini untuk bab 2, ini untuk bab 3. Seperti itu. Sehingga dari 100 kertas ini akhirnya bisa tersusunlah bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 misal. Inilah pengumpulan data dan teknik dalam perapian. Kenapa bukan pada buku tulis? Kalau buku tulis kan tidak bisa dilepas. Ya. Kalau buku tulis tidak bisa dilepas, untuk mindah-mindahkan sulit. Ya. Tapi kalau lembaran-lembaran lepas, ya, itu bisa kita pindah ke depan, ke belakang, ya. Seperti itu. Barangkali bisa difahami. Nah, ini contoh ya, metode pencatatannya bisa menggunakan kartu-kartu yang cukup tebal, seperti kertas manila misalnya, yang telah disiapkan sebelumnya. Kartu ini biasanya dibuat dengan ukuran 15x12 atau 14x10 cm. Penggunaan kartu itu memudahkan dalam mengurutkan. Jadi nanti mengurutkan udah kartu sih, mau taruh belakang, depan. Nah, agar pemanfaatan kartu ini bisa maksimal, maka pada setiap kartu ditulis beberapa hal. 1, nama kitab dan penulis kitab di sebelah kanan atas. Fathul Bari, Ibnu Hajar. Teks yang dikehendaki sebagai data penulisan karya ilmiah dicatat pada bagian tengah. Ya, kita tulis qala Ibnu Hajar. Kita tulis lengkap. Ya. Nah, kemudian tulislah judul bab atau pasal yang sesuai. Apa yang saya nukilkan ini untuk bab apa? Oh, ini untuk bab 1, pasal ini. Kemudian jangan lupa pula ditulis data tentang buku yang kita gunakan itu. Cetakan berapa, ya, tahun berapa, termasuk halaman berapa juga harus kita tulis. Sebaiknya kartu hanya digunakan satu sisi saja, bagian depan saja. Nah, jangan bolak-balik nanti mumet. Ya. Bagian depan saja. Nah, bagian depan saja, ya. Nah, nanti setelah itu kan akan terkumpul. Bab 1 ternyata ada 10 lembar. Bab 2 ternyata ada 20 lembar. Bab 3 ternyata ada 20 lembar. Oh, ini akhirnya sudah kita bisa urutkan.
Nanti diurutkan lagi berdasarkan fasal. Nah, kemudian dikelompokkan, dirapikan data sesuai kerangka. Nah, kalau sudah dirapikan, ini berarti sejumlah 100 kartu itu seakan-akan sudah menjadi buku. Seakan-akan sudah menjadi apa? Buku. Ya, tidak? Seperti sudah menjadi buku ini, 100 ini. Nah, baru kita baca dari awal, ya. Untuk dianalisa, dibahas datanya, dianalisa lagi, ya, sampai betul-betul fix, ya. Kalau sudah, mulai kita tulis, ya. Kita tulis, kita pindahkan, nanti kita buat kesimpulan, ya, dan seterusnya. Nah, yang terakhir kalau sudah tulisan jadi, otomatis kita akan membuat daftar pustaka dan lampiran. Antum tidak pusing-pusing, daftar pustakanya apa saja, karena kitab-kitab yang antum pakai nukilannya itu sudah antum tulis tadi di sebelah kanan apa atas. Tinggal antum tulis saja apa saja yang saya telah pakai. Itu nanti menjadi daftar apa pustaka. Nah, selesai, ikhwan. Bil ikhtisar. Nah, sekarang saya akan berikan contoh, ikhwan. Contoh ya. Ini contoh praktek. Misalnya antum punya kecondongan untuk sirah, punya kecondongan. Kemudian antum ingin membahas ghazawat, peperangan-peperangan Rasulullah. Ini topiknya, temanya ini, peperangan Rasulullah. Itu kan bagian dari sirah. Kalau antum membahas peperangan Nabi semuanya, dari perang Badar, perang Uhud, ini kan tidak mungkin, ikhwan. Besar kan, panjang ya kan. Mungkin waktu tugas antum hanya 2 minggu. Misalnya contoh, pilihlah sesuatu yang apa? Sesuai dengan waktu yang ditugaskan. Misalnya 2 minggu tugas untuk nulis. Ya, tulisan apa saja. Antum condong ke sirah. Wah, sudah saya ambil sirah saja. Topiknya ghazawat, khusus perang. Kemudian antum tetapkan perang apa yang antum pilih. Antum tetapkan judul dari tema umum tadi, ghazawat, peperangan, kajian historis atau sejarah Ghazwah Badar dan upaya mendulang faedah darinya. Nah, itu judulnya. Jadi antum sudah menentukan judul dan itu juga sudah kelihatan masalahnya apa. Nah, nanti akan antum buat bab 1 pendahuluan, ya. Bab 2 tinjauan pustaka, mungkin bab 3 latar belakang terjadinya perang Badar, bab 4 jalannya perang Badar, bab 7-5 dampak perang Badar, kemudian mendulang faedah dari perang Badar. Ya. Penutup. Nah, ini hasil dari diskusi antum dengan musyrif. Ya. Kalau ini sudah fix, nah barulah antum pengumpulan data tadi dari referensi. Antum buka Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad kan ada sirahnya kan, memang sirah. Antum langsung buka perang Badar. Oh, perang Badar. Di situ perang Badar ternyata ada faedah-faedah. Oh, ada faedah akidah di situ. Antum ambil kertas tadi. Zadul Ma'ad Ibnul Qayyim halaman sekian, ya min fawaidil aqidah, tulis di situ. Nah, ini dapat faedah akidah. Terus antum lihat dalam Sahih Bukhari kan ada ghazawat Rasul, ya. Ada perang Badar. Oh, coba saya lihat di Fathul Bari, barangkali ada. Antum buka Fathul Bari, langsung tertuju karena antum mancing sudah jelas. Antum cari apa? Perang Badar. Antum langsung ke Fathul Bari, syarah tentang hadis perang Badar. Antum lihat, antum baca. Oh, ini ternyata faedah banyak sekali. Antum tulis di situ ucapan Ibnu Hajar. Ternyata ada faedah ahkam juga, ada faedah adab. Antum kumpulkan itu. Nah, di tengah-tengah antum membaca, ternyata antum dapatkan ya kronologi perang, misal. Oh, kronologi perang, ambil kertas baru, kronologi perang. Ya. Di situ mungkin ada pembahasan jumlah pasukan, logistiknya, persiapan perang bagaimana. Nah, tokoh-tokoh yang gugur itu kan ada nanti dalam ketika antum baca. Antum buka lagi Sirah Ibnu Hisham. Antum buka lagi misalnya kitab Tabaqah Ibnu Sa'ad. Kitab Tabaqatul Kubra Ibnu Sa'ad. Itu bagian awal juz 1 juz 2 adalah sirah. Kemudian antum misalnya membuka kitab Syiar A'lamun Nubala. Di awalnya juga apa? Sirah. Mungkin antum membaca kitab Bidayah wan Nihayah.
Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir. Antum lihat kejadian tahun kedua, karena perang Badar tahun kedua. Itu semua antum tulis, kumpulkan. Ya. Nah, sehingga terwujudlah sebuah tulisan yang lengkap. Ya, data lengkap, kemudian setelah itu antum bisa menulis. Taib. Itu ikhwatul kiram rahimakumullah terkait dengan proses, ya. Proses penulisan sebuah karya ilmiah. Ya. Jadi akan sangat berbeda kalau tanpa kerangka. Jadi antum hanya nulis saja, pokoknya apa yang ada dalam pikiran tulis, kemudian nyari buku lagi tulis, itu malah mumet ya. Bersusah-susah dahulu, ya, bersenang-senang kemudian. Membuat kerangka itu memang sulit, ya. Harus bertanya, harus menyusun, ya. Dengan kerangka itu nanti memudahkan antum untuk mencari bahan yang dibutuhkan. Terkait dengan penggunaan kertas tadi, ya, kartu itu sebenarnya tidak harus. Ya. Mungkin orang bisa mengaturnya di komputer, bisa aja. Nah, itu kan hanya sekedar contoh. Itu gambaran, ya. Penelitian itu seperti itu. Ikhwati al-kiram rahimakumullah, ya. Selesai pembahasan tentang metode, ya. Mungkin saya tutup dengan satu pembahasan. Tadi peran musyrif saya sisipkan di sini, ya, karena memang musyrif itu punya peran penting khusus bagi para mubtadiin, ya. Namun tidak saya baca, ikhwan, namun bisa baca sendiri, ya. Nah, yang terakhir akan kita bahas mungkin barang 1/4 jam, ya. Mudah-mudahan antum sabar di sini, ikhwan, ya. Ini juga pembahasan penting, ya, tentang membangun maktabah elektronik, ya, dengan maktabah kamilah. Dengan maktabah kamilah. Ini penting untuk dipelajari, ya. Untuk dipelajari karena memang ini zamannya sudah. Zamannya. Dan kita butuh referensi yang banyak, sementara kemampuan kita terbatas, ya. Yang bisa punya maktabah besar dan lengkap mungkin kelasnya kelas pondok pesantren. Itu pun masih banyak kurang, saya yakin. Ya. Tapi kalau sudah bicara pribadi, ya bisa jadi kita tidak punya kitab kecuali satu kutubus sittah aja belum tentu kita punya. Padahal semestinya ada, harusnya ada kutubus sittah. Nah, baik. Nah, untuk menutup tadi kekurangan tadi, kita coba untuk mempelajari dan membangun maktabah elektronik, ya, dengan maktabah syamilah. Nah, sesungguhnya maktabah elektronik itu banyak sekali maktabah elektronik, ya. Namun kenapa kita pilih maktabah syamilah? Karena maktabah syamilah ini adalah program komputer yang tidak berbayar, gratis. Jadi tidak ada unsur pencurian hak cipta. Ya. Tidak ada unsur pencurian hak cipta. Dulu di tahun sekitar 2004, ya, saya itu beli yang namanya Maktabah Alfiyah. Itu masih memakai CD 700 MB. Itu 3 keping, harganya 150 real waktu itu. Harus beli, dikasih password. Ya, itu pun hanya mungkin 1000 kitab atau apa. Kemudian pada tahun 2005 muncul ini Maktabah Syamilah. Majanan gratis. Ya, gratis, dan waktu itu terdiri dari, ya, 1800-an buku. Jadi dipublikasikan pertama kali pada tahun 2005 memang. 2005, ya, Maktabah Syamilah dipublis. Versi pertama ketika itu baru sekitar 1800 buku. Itu pun sudah luar biasa. 1800 kitab. Dan waktu itu belum ada fasilitas PDF, ya, format PDF, yaitu foto, ya, format PDF, ya. Kalau yang paham, ya biasa untuk paham, ya, format PDF, ya. Kalau belum paham nanti bisa tanya, ya. Format PDF, ya. Dan terus diperbaharui dan dikembangkan hingga dikeluarkan versi Maktabah Syamilah terbaru pada tahun 1446. Dan tulisan saya ini berdasarkan Maktabah Syamilah versi 1446 yang terakhir. Nggak tahu kalau sekarang sudah keluar lagi. Kalau sudah keluar lagi berarti ini tidak update.
Tapi yang terakhir ya, terakhir yang saya gunakan ketika menulis tulisan ini. Versi terbaru adalah 1446 dan ini sudah berkembang. Bukan hanya 1.800 buku, tetapi sudah berisi 8.511. Coba bayangkan ya kawan, 8.511 kitab. Padahal ada yang satu kitab sampai 50 jilid. 50 jilid loh. Musnad Imam Ahmad ya. Terbitan yang muassasah itu sampai 50 jilid. Ya. 50 jilid. Dan kalau hitungan lembarnya kurang lebih 7 juta berkas. 7 juta lembar. Meliputi kitab-kitab klasik, kitab-kitab ulama zaman dulu, ada kitab-kitab kontemporer, ya, ada risalah magister, ada risalah doktoral, nah, atau jurnal kuliah di sebuah universitas. Walaupun di situ ada tulisan-tulisan dai-dai yang menyimpang juga ada, ya, ada. Nah, tapi memang itu intinya kan mengumpulkan, ya. Mengumpulkan di situ namanya. Tapi secara umum kitab-kitab klasik itu terkumpul hampir semuanya. Dan Maktabah Syamilah yang terbaru ini sangat nyaman, mudah untuk dipakai, ya. Dan dibuat dalam dua versi. Versi yang pertama adalah versi personal komputer, ya, komputer seperti yang ada di kita pakai ini, seperti laptop atau komputer yang besar, atau bisa menggunakan Android HP. Tetapi untuk HP kurang efektif, ya, karena kecilnya layar, kemudian juga sulitnya kita untuk cepat dalam memanfaatkan. Taib. Antum bisa mendapatkan maktabah ini dengan gratis. Antum beli laptop atau ada laptop, mungkin di pondok ada laptop, mungkin penting untuk dibahas di masing-masing pondok. Ada laptop, kemudian sama-sama membuka Syamilah WS, Syamilah.ws, diklik nanti akan keluar install. Kita akan menginstal Maktabah Syamilah, ya, versi kosong atau versi lengkap. Antum bisa baca di situ ya kawan, ya. Ini awal kali mengunduh, ya. Proses mengunduhnya bisa antum baca, ya. Nanti kalau sudah diunduh, nanti akan keluarlah Maktabah Syamilah. Maktabah Syamilah akan keluar. Nah ini, kalau sudah diunduh, nanti akan keluar seperti ini Maktabah Syamilah. Ibarat sekarang kita masuk pintu maktabah. Terdiri berapa kitab tadi? 8.511. Di mana? Ya di dalam, tersimpan secara elektronik. Ya. Sekarang kita akan membuka kitab. Ini ada tombol-tombol di atas, bisa kita pilih. Tombol sebelah kanan atas, ya, itu ada tulisan Ikhtar Kitab. Nah, klik, kita akan memilih kitab. Nah itu. Antum mau memilih kitab dari sisi, antum mau nulis judul langsung di sini bisa. Di atas itu bisa menulis judul, kitabnya apa. Atau antum mau menulis atau mencari kitab berdasarkan musannif, mu'allifun. Ya, mu'allifun. Kalau antum mau mencari tulisannya Syekh Al-Albani, tinggal tulis Al-Albani. Nanti semua tulisan Al-Albani ada di situ. Atau antum mau mencari kitab berdasarkan pengelompokan, ya, pengelompokan klasifikasi kitab. Jadi ada kitab-kitab akidah sekalian kita baca ya, kawan. Ada kitab-kitab akidah sebanyak 807 kitab di sini. Ada 807 kitab, ya. Kemudian ada Al-Firaq Warudud. Ada 151 buku. Ada kitab tafsir, ada 272 judul. Ada kitab Ulumul Quran wa Usulut Tafsir sebanyak 311 judul. Ada kitab Tajwid wal Qiraat, ada 151 judul. Kutubus Sunnah itu ya seperti Sahih Bukhari dan seterusnya ada 1241 judul. Dan seterusnya di bawah, kalau di total tadi berapa? 8.511. Nah, jadi di sini antum bisa lihat
Berapa jumlah kitab akidah yang sudah dimasukkan dalam Maktabah Syamilah? Berapa jumlah kitab tafsir yang ada dalam Maktabah Syamilah? Ya. Sekarang kita akan ngambil contoh, ya kawan. Kita akan buka kitab dengan cara melihat klasifikasi. Kutubus Sunnah. Kutubus Sunnah ini yang ada di sebelah kiri, ini rinciannya sebanyak 1241. Ini kalau antum hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Terus nih habis waktu, kawan. Karena harus sampai 1000 berapa? 1241. Ini kesel ini, kawan. Gimana, mau kita hitung atau gimana? Wah, ini yang sudah mau pulang sudah kepikiran, mulai saatnya. Ya, memang sudah saatnya untuk pulang, ya kan? Jadi intinya sebanyak 1241. Tetap kita akan buka, ya kawan. Kita akan buka contoh. Kita akan buka contoh, ya. Sahih Bukhari saja kita buka, ya. Kita akan buka Sahih Bukhari. Sebenarnya tinggal ditulis, diketik juga Sahih Bukhari. Namun sambil melihat juga, ya kawan. Di sini ada Sahih Bukhari tertulis, ya. Sahih Bukhari yang dimasukkan di dalam Maktabah Syamilah itu ada 3 toba'ah, 3 cetakan. Yang pertama adalah cetakan At-Ta'sil, kemudian toba'ah As-Sultaniyah, kemudian toba'ah yang lain di sini. Ada tiga. Yang satu adalah apa namanya? Elektronik disebutkan. Jadi ada 2 toba'ah ini, toba'ah Ta'sil dan Sultaniyah. Kita buka ini toba'ah apa namanya? Ta'sil. Ini toba'ah Sultaniyah. Kita buka yang toba'ah Sultaniyah. Nah ini. Ini Sahih Bukhari. Antum bisa melihat di sini bab-bab yang ada bab Badul Wahyi, ini bab yang pertama, Kitabul Iman. Jadi daftar isinya tertulis di sebelah apa? Kanan. Nah, kita buka yang terakhir, Kitabut Tauhid, ya, hadis yang terakhir. Ma'ruf hewan hadisnya atau babnya. Hadis yang terakhir adalah sabda Nabi alaihi salatu wasallam, kalimatani habibatani ilar rahman, khafifatani 'alal lisan, tsaqilatani fil mizan, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya. Antum bisa lihat dalam buku Menulis dengan Hati halaman apa namanya? Halaman 103. Halaman 103. Baik. Di situ ada daftar kitab-kitab hadis yang dilengkapi dengan fasilitas perawi, ya, kemudian juga fasilitas Syajaratul Isnad, ya. Ada di situ saya sebutkan kurang lebih 8, ya. Kitab Muwatta' Malik itu beberapa cetakan, tetapi untuk cetakan yang ada fasilitas itu adalah cetakan Al-Dhami, ya. Kalau Sahih Bukhari adalah cetakan Sultaniyah, seperti ini, ya, kawan. Antum lihat hadisnya kembali, ya, kawan. Ini antum lihat para perawi diberi warna beda ini, biru, ya. Ini menunjukkan bahwa di sini ada link, ya, yang masuk kepada pembahasan penjelasan tentang perawi. Misalnya Ahmad ibnu Ishqaq, kita klik akan tertulis di bawah itu. Nah, siapa Ahmad bin Ishqaq? Tertulis itu isim namanya Ahmad bin Ishqaq, wakil Ahmad bin Ma'mar bin Ishqaq, wakil Ahmad bin Ubaidillah bin Ishqaq. Taib, kunyahnya Abu Abdullah, nasabnya Al-Hadrami, kemudian wafatnya adalah 217, ada yang mengatakan 218, ada yang mengatakan 219. Ya. Nah, adapun derajat dia, ya, dikatakan oleh Ibnu Hajar siqatun hafidh.
Muhammad ibn Fudail juga demikian. Ya, Muhammad ibn Fudail nanti ada penjelasannya. Nah, siapa dia? Ya. Kemudian Umarah bin Qaqqa juga demikian. Abu Zur'ah juga demikian. Abu Hurairah ada pembahasan tentang siapa nama Abu Hurairah. Lengkap di situ. Nah, bisa dipahami kawan ya. Ini tidak semua kitab hadis ada fasilitas ini. Ya. Baik, ini yang Tab'ah Sultaniyah. Antum lihat di atas itu Sahih Bukhari Tab'ah Sultaniyah. Ini yang ada fasilitas penjelasan rawi. Kemudian ada juga fasilitas antum lihat sebelah kanan, ya, kanan atas itu pinggir. Ini kan gambar ikon ini orang, maksudnya rawi, penjelasan rawi. Ini di bawahnya ada atau di atasnya ada takhrij. Kalau kita klik ini berarti takhrij. Nah, takhrij hadis. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari ini juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari mengeluarkan di 3 tempat hadis ini. Hadis apa namanya? Kalimatani khafifatani ala lisan, ada 3 tempat. Ini satu. Ya. Melalui jalannya Zuhair bin Harb, antum lihat di atas. Zuhair bin Harb, guru Bukhari, Zuhair bin Harb. Yang satu melalui jalannya Qutaibah bin Sa'id. Ya. Kemudian yang ketiga melalui jalannya Ahmad bin Ishaq yang tadi dikeluarkan di akhir Sahih Bukhari. Jadi hadis kalimatani khafifatani itu disebutkan di 3 tempat di dalam Sahih Bukhari. Ya. Kemudian disebutkan juga dalam Sahih Muslim melalui jalannya Muhammad bin Abdullah bin Numair dan juga Zuhair bin Harb, kemudian Abu Quraib dan Muhammad ibn Tarif Al-Bajali. Ini luar biasa ini. Imam Muslim mengambil hadis ini dari 4 guru. Ya, Muhammad bin Abdullah bin Numair, kemudian Zuhair bin Harb, kemudian Abu Quraib, kemudian Muhammad bin Tarif. Digabungkan jadi 1. Ya. At-Tirmidzi mengeluarkan juga ya melalui jalannya Yusuf bin Isa. Jadi kita juga belajar isnad. Antum lihat lagi di sini ada fasilitas berikutnya, ya. Fasilitas Syajaratul Isnad. Kalau kita klik kita akan dapat Syajaratul Isnadnya, ya, Pak. Ini Syajaratul Isnad. Ya. Jadi hadis ini adalah hadis gharib. Kalau antum pernah belajar mustalah, ya, ini termasuk hadis gharib. Jadi sahabat yang meriwayatkan hanya satu, yaitu Abu Hurairah. Hanya Abu Hurairah saja. Abu Hurairah yang mengambil dari beliau hanya satu, yaitu Abu Zur'ah. Abu Zur'ah yang mengambil darinya hanya satu, yaitu Umarah ibn Qaqqa. Ini namanya hadis gharib. Nah, dari Umarah ibn Qaqqa ya diambil oleh Muhammad ibn Fudail. Jadi ini betul-betul gharib, ya. Nah, baru dari Muhammad bin Fudail banyak muridnya. Di antaranya Zuhair bin Harb, Qutaibah bin Sa'id, kemudian Ahmad bin Ishaq, Muhammad bin Tarif, kemudian Yusuf bin Isa. Tadi sudah kita baca semuanya. Kalau Yusuf bin Isa dalam riwayat siapa? Tirmidzi. Ya. Makanya kalau kita klik lagi ini akan kelihatan siapa perawi-perawinya. Nah, ini bisa kita lihat Sahih Bukhari nomornya ada, kemudian seterusnya sampai selesai. Intinya ikhwan, ya, kita bisa membuka kitab hadis dan mendapatkan penjelasan perawi. Nah, satu lagi ikhwan, kita akan tutup barangkali. Dalam kitab yang antum baca, ya, itu juga disediakan PDF-nya. Antum lihat di sini ada Musnad Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad terbitan Ahmad Syakir, tahqiq Ahmad Syakir. Ini dalam 20 jilid. Dicetak dalam 20 jilid. Kemudian yang kedua Ahmad atau Muhammad Musnad Ahmad Tab'ah Risalah, ini yang 50 jilid. Ini yang 50 jilid. Kita coba klik, ya, yang terbitan Ahmad Syakir. Ya. Ini terbitan Ahmad Syakir. Nah, kalau kita buka yang terbitan Ar-Risalah juga bisa namanya.
Ini terbitan Ar-Risalah. Nah, kita bisa melihat juga PDF. Kalau di sebelah kanan atas ada tanda PDF, kita bisa klik dan akan keluar kitabnya. Nah ini kitab aslinya bisa kita lihat di sini, ikhwan. Persis seperti apa? Seperti buku. Ya. Seperti bukunya kita bisa membacanya. Jadi dan yang lebih menarik, ikhwan, ketika kita mengganti halaman, ini juga ikut ganti halamannya. Ini 16.000 nomor 16.090. Kita ganti halaman ikut, ikhwan. Ganti halaman ikut lagi. Nah, ini memang program ini sudah di khidmah luar biasa. Jazakumullah khairan. Kita punya hutang ya, artinya mereka berjasa di dalam mendekatkan takrib sunnah, takrib kutubu a'immah, buku-bukunya Syekh bin Baz, buku-bukunya Syekh Ibnu Utsaimin, buku-bukunya para ulama juga kita bisa dapatkan di sini. Nah, fa'ala kulli hal, ini hanya sekedar muqaddimah ya kawan, hanya sekedar muqaddimah. Selebihnya antum bisa membuka, dan apa yang ada di buku yang kita tulis itu insyaallah sudah cukup mewakili, dalam arti antum bisa praktekkan ya. Antum bisa praktekkan kurut sesuai dengan apa yang ditulis di situ. Cara menginstal antum install. Ya, antum ikuti ya. Baik. Kemudian setelah itu proses berikutnya. Nah, antum coba buka, antum coba mengambil manfaat. Dan ini ikhwan, ya, ini sangat mudah untuk kita copy paste. Kita butuh hadis ini, ya, kita bisa copy, ya, kita bisa copy. Kemudian kita mungkin akan menulis sebuah tulisan, kita nukilkan di sebuah kertas dan tinggal kita kita copy paste namanya, copy paste. Nah, artinya bisa antum cari di satu tempat syarahnya, penjelasannya, dan di situ akan terkumpul data-data yang dibutuhkan oleh antum semuanya. Ini barangkali sedikit yang bisa kita sampaikan ya kawan. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama, murojaah bersama ini setidaknya memberikan motivasi untuk kita lebih bersemangat untuk menyiapkan diri, ya, untuk menulis, untuk berjihad dengan ilmu, untuk menerangkan al-haq kepada ummah. Ada wallahu a'lam, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, berfaedah. Wassallallahu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.